nggak bisa berkata-kata lagi. Nggak ada satupun barang yang saya terima ya punya almarhum. Bahkan itu masih aktif loh Pak. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kan Anda menarik sekali. Iya. Bukti-bukti itu kan kita mungkin ada rapat lain ya. Ada saya mau tambahkan lagi. Ya kalau dia lagi libur kerja dia selalu ke sana, selalu awal. Saya hari Kamis, dia izin hari Kamis minggu kemarin. Biasanya hanya 2-3 hari dia berangkat, tapi ini udah lebih nggak pulang. Saya juga dapat informasi itu pas siang hari. Tapi masih simpang siur itu, saya masih belum percaya kalau itu adik saya. Jadi saya masih pas siang hari masih nunggu informasi yang jelas. Kebetulan saya ketemu terakhir dengan adik saya tuh Kamis malam Jumat. Di sana tuh tumben sekali, itu memang beda. Adik saya tuh salaman dengan ibu, dipeluk, dia minta izin, mah doain dede ya. Itu tumben banget. Biasanya dia nggak mau dipeluk karena mungkin udah gede merasa malu. Dan akhirnya, oh ya udah mau kemana? Mau ngawal Habib ke Megamendung. Di hari Minggu itu saya lupa Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin itu sempat video call dengan kami, dan itu sehat, dia senyum, lagi ngapain, udah makan atau belum. Lalu ketika di hari Seninnya tiba-tiba ada tim laskar datang ke rumah menanyakan Davi udah pulang belum. Itu ya bertemu dengan ibu saya karena saya sedang di rumah lagi mengerjakan tugas. Terus belum, kan Davi mengawal. Oh gitu, ya udah ibu ke pertamburan dulu yuk. Buat apa? Di situ saya bingung ya. Kebetulan di handphone ada notifikasi berita, saya baca, saya langsung kepikiran adik saya teleponin terus, saya WA-in terus, kok nggak ada kabar, ini kemana? Dan itu berita masih simpang siur, kami tidak tahu kebenarannya itu seperti apa. Dan untuk dibilang lukanya itu subhanallah itu seperti ditembak jarak dekat, karena saya tidak ikut memandikan, karena memang kan kalau dalam Islam memandikan kalau misal laki-laki dengan laki-laki, dan itu kebetulan ayah saya yang akan memandikan. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya sambil, oh ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3, di punggung itu luka robek seperti diseret. Di jidat ini ada biru seperti dihantam senjata api, yang belakangnya saya kan nggak tahu ya jenis senjata itu seperti apa. Di belakangnya ini biru, tapi alhamdulillahnya muka adik saya itu bersih karena mungkin tidak dipukul di muka, hanya dihantam di badannya 3, di belakangnya itu robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Subhanallah, itu buat kami sangat luar biasa ya. Itu benar-benar seperti pembantaian yang berarti kan seperti tidak ada perlawanan di sana. Jadi seperti yang diberitakan itu kan bohong. Itu yang membuat kami, ya Allah, ini saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Jadi pertama-tama lagi hari Kamis, anak saya mau berangkat pamit, itu Kamis sore. Bi minta ridhonya, Bi saya mau ngawal Habib. Sama uminya begitu juga. Insya Allah saya ridhoin, yang penting jalan yang benar. Anak saya juga nggak pernah membawa senjata apapun, pisau aja nggak pernah, apalagi pistol Pak. Habis itu berangkat. Lalu hari Minggu siang jam 14.00 saya chattingan, jawabannya alhamdulillah saya sehat, saya belum bisa pulang Bi, kurang tahu kapan pulangnya. Habis itu saya nggak berhubungan lagi Pak. Tahu-tahu hari Senin kira-kira jam 3 sore itu ada kabar dari tetangga ke rumah bahwa di berita media sosial maupun TV Pak, itu anak saya termasuk yang diculik Pak. Karena apa diculik? Karena saya melihat sendiri pas dimandikan,
menyaksikan itu kayak disiksa di punggung sini nih, kayak geseng Pak. Terus mohon maaf, kemaluannya itu bekas diinjak dan pipisnya bengkak biru dan tangannya sini terkelupas. Dan juga tembakannya itu dari jarak dekat 4 lubang sini Pak, nembus ke belakang semua Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kulitnya juga yang di belakang sama yang sini itu agak terkelupas Pak, agak lebar jadinya. Yang saya ketahui itu Mandiin Bang si Aziz. Ya nanti. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sebetulnya sama Pak, ya, dari teman-teman semua perwakilan, nggak ada satupun barang yang saya terima, ya, punya almarhum. Bahkan itu masih aktif loh Pak. Iya, saya bingung itu masih aktif loh. Nah itulah, cobalah kalau bisa itu barang-barangnya itu dikembalikan seharusnya Pak. Iya. Pimpinan sidang yang kami hormati, seluruh anggota Komisi 3, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini telah diterima dengan baik, dan kami sangat berharap bahwa Komisi 3 sesuai dengan mekanismenya, harapan kami tentu karena ini kasus yang cukup besar, bahkan karena kita bicara negara kita negara hukum, maka apa yang terjadi pada saat ini adalah bagian lain terasa mencederai institusi penegak hukum terdepan, polisi. Oleh karena itu, kita harus mencari fakta dan bukti yang transparan, imparsial dan objektif terhadap kasus ini. Oleh karenanya, melalui Komisi 3 kami menghimbau untuk dapat mendorong agar dibentuk tim pencari fakta. Ini kami usulkan, baik mekanismenya bagaimana, mungkin pimpinan lebih banyak tahu, yang ini adalah rumah tangga pimpinan sendiri, atau juga dibentuk panja ya untuk kasus ini. Menarik tentang fakta yang harus terungkap. Tadi kan ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan handphone. Dan saat ini handphone itu begitu berarti terhadap merekam kejadian-kejadian. Oleh karena itu menurut hemat kami, karena dari keluarga tadi belum ada yang mendapat pengembalian. Dari tim penasihat hukum juga tidak dapatkan itu. Oleh karena itu harus diamankan. Jadi untuk berbicara imparsial, netralitas, objektivitas, tentu tidak, karena ini kan yang disoroti adalah institusi kepolisian. Tidak tentu saja barang-barang yang berkaitan dengan pembuktian itu harus di luar institusi yang bermasalah tentu. Temat kami itu bagian terpenting yang harus digarisbawahi. Yang kedua, harapan kami, karena kami tahu bahwa Komisi 3 dalam waktu dekat ini akan reses yang cukup panjang, hampir 1 bulan ya. Oleh karenanya kami juga meminta untuk ada pemantauan yang serius ya. Apakah nanti Komisi 3 melalui pimpinannya atau Pak Desmond sebagai pimpinan sidang pada hari ini, bagaimana mengusulkan supaya Komisi 3 juga melakukan pemantauan secara aktif. Kaitan dengan beberapa hal yang cukup penting atas kejadian ini adalah para saksi. Saksi-saksi yang tadi ada katanya 4 orang yang masih belum diketahui. Nah kebetulan salah satu tim kita juga adalah dari EPI. Sedianya kami meminta Sekjen sudah siap hadir sebetulnya pada hari ini. Saya konfirmasi ke beliau tapi mendadak saya nggak ngerti karena ini ada aturan COVID begitu loh ya. Kemudian kami belum dapat penjelasan, beliau tidak berhalangan hadir saat ini. Jadi intinya adalah kami meminta kepada
Komisi 3 melalui persidangan ini untuk intensif membentuk tim pencari fakta, ya, supaya netralitasnya bisa terjaga, dan kemudian memantau secara terus-menerus atas perkembangan kasus ini. Selanjutnya mungkin yang agak detail tadi ada beberapa hal yang juga ditanyakan para anggota Komisi 3. Mungkin Pak Aziz ini kebetulan juga di dalam struktur FPI beliau juga masuk, ya, wakil sekretaris, barangkali bisa dimintai sesuai dengan apa yang beliau miliki. Demikian dilanjutkan oleh Pak Baris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Mohon izin saya sedikit tanggapi satu-satu tapi singkat saja. Ringkas Yang saja. pertama, lokusnya itu dari Perumahan The Nature Mutiara Sentul ke arah Kerawang. Tadi dari Bapak anggota Dewan ada pertanyaan demikian. Kemudian selanjutnya memang sejak 2 hari itu di lokasi sudah ada yang mengikuti dan memantau kondisi di Perumahan The Nature Mutiara itu, ada mencurigakan. Kemudian selanjutnya mengenai dokumentasi, kita alhamdulillah menyimpan lengkap video, foto dengan akurasi yang sangat baik. Insya Allah jika memang terbuka untuk kita publish dan kita cross check, untuk membuka tabir ini kita siap. Kemudian juga terkait yang kondisi jenazah, saya ada di iring-iringan pertama terkait jenazah pertama atas nama Andi Oktiaman. Saya juga melihat bagaimana itu diproses. Saya lihat. Bentar. Itu bisa rapat lain nggak nanti kita agendakan? Bisa. Kan Anda menarik sekali. Iya. Bukti-bukti itu kan kita mungkin ada rapat lain ya. Ada, saya mau tambahkan lagi. Ya? Kita juga memiliki saksi-saksi di lokasi rest area 57 yang juga menegaskan bahwa itu terjadi tadi yang Pak Sahroni tadi katakan bukan pembantaian. Itu arahnya tapi bukan di sini, mungkin penjelasan lebih detail karena itu sangat memilukan. Kita ada saksi juga, insya Allah. Kemudian juga terkait kondisi jenazah, saya lanjutkan. Saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang. Kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang. Ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas luka bakar semacam disiksa di belakang. Kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya. Yang jelas sangat memilukan fisiknya ya seperti itu. Tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Kemudian satu, mohon pimpinan perlu diketahui bahwa keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi, dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas dan juga tidak mengizinkan dimandikan. Akan tetapi ala kulli hal pihak kepolisian melakukan itu sepihak. Kemudian yang terakhir terkait iring-iringan, saya sedikit koreksi bahwa penjelasan bahwa ada yang kabur terkait dengan kondisi-kondisi itu menurut kami itu sangat tidak logis, dan saksi yang beriring-iringan menegaskan bahwa satu mobil itu saja yang Ya, itu nanti foto-foto, bukti-bukti video itu mendukungnya, Mas. Ya. Tadi itu untuk jenazah. Artinya saya meluruskan bahwa menurut informasi hanya 6 orang ini memang yang syahid, dan memang 6 orang dalam satu mobil. Artinya tidak, kalau misalnya ada informasi dalam satu mobil ada 10 orang itu tidak benar seperti itu. Itu singkat saja. Terima kasih Pak Pimpinan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.